Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Untuk mengawali kegiatan kita pada minggu ini, secara khusus pada minggu keempat bulan Kitab Suci Nasional, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai dengan 50 yang mengisahkan tentang siapa yang terbesar di hadapan Allah. Semoga firman Tuhan hari ini menyadarkan kita semua untuk selalu bersikap rendah hati. Marilah kita hening, kita siapkan hati untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas hari baru serta kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk dapat merenungkan firman-Mu. Semoga firman-Mu hari ini memampukan kami untuk selalu berpasrah dan rendah hati di hadapan-Mu, seperti sikap seorang anak kecil yang hanya bergantung dan selalu mengandalkan kasih-Mu. Engkau bersabda, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Dan semoga apa yang kami perbuat memampukan kami untuk menerima sesama kami apa adanya. Ini semua demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang anak, tentu kita mendambakan sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis, di mana di dalam keluarga itu kita dilimpahi kasih sayang yang luar biasa dari ayah dan ibu kita. Kita juga mencintai dan menghormati kedua orang tua kita. Untuk menjadi anak kesayangan yang dicintai, tidak hanya kita tunjukkan dengan prestasi yang gemilang, tetapi juga melalui sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Sikap apa itu? Ya, sikap sopan dan hormat tentunya.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini menceritakan tentang para murid Yesus yang mempermasalahkan siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus mengetahui pikiran mereka. Maka kemudian Yesus mengambil seorang anak dan berkata, "Barang siapa menyambut anak ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk menjadi orang yang rendah hati, seperti seorang anak kecil. Punya hati yang tulus dan rendah hati, jujur, ceria, tidak pilih-pilih teman, dan suka berbagi. Nah, apa yang harus kita lakukan agar menjadi anak kesayangan Tuhan? Tentu banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa menjadi anak yang baik, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin berdoa, bersikap rendah hati, dan tentunya masih banyak lagi sikap-sikap baik yang lain yang Tuhan sangat sukai. Nah, anak-anak, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama menjadi orang yang rendah hati, supaya menjadi yang terbesar di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu guru serta orang tua murid, marilah kita bersama-sama merefleksikan renungan hari ini. Apakah aku berusaha menyapa Tuhan? Apakah sikap dan perbuatanku mencerminkan aku sebagai anak Tuhan? Apakah aku memiliki sikap rendah hati? Apa yang harus kita lakukan supaya menjadi terbesar di hadapan Tuhan? Marilah kita akhiri renungan kita pada pagi hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Marilah kita bersama-sama menutup renungan pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, aku ingin menjadi anak kesayangan-Mu yang selalu bersikap rendah hati. Semoga dengan semua sikap dan perbuatanku sehari-hari, aku berusaha melakukan kehendak-Mu. Semoga kami hanya mengandalkan kekuatan dan kuasa kasih-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mengikuti renungan pada hari ini. Selamat mengerjakan PTS pada hari ini. Semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Salam AMDG. Salam AMDG.